kami mengasihi Engkau. Kami mengucap syukur Engkau baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Kami mengucap syukur kami ada di tahun 2024 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan di sepanjang tahun 2024 ini kami mengawalinya dengan penuh sukacita. Kami percaya Engkau yang memimpin kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami bawa penyembahan kami bawa hati kami mohon urapan yang daripadamu Tuhan. Puaskan setiap kerinduan kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari bersama-sama kita katakan pujian ini. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Yes, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Engkaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Engkaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Segala bumi bersorak, biar musik memuji Tuhan. Mari bersama-sama katakan, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Engkaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Engkaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan. Semangat lagi dalam iman kita. Kuasa iblis dikalahkan. Surga bumi bersorak. Dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari bersama-sama katakan, bila ku buka mataku, melihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku
hadapan Allah yang maha besar, Allah yang maha tahu, Allah yang menyelidiki, Allah yang Alfa dan Omega, yang tidak ada tersembunyi sesuatu pun di hadapan-Mu. Biarlah kiranya darah Yesus sucikan dan kuduskan kami pada saat ini. Singkapkan segala mata rohani kami Tuhan yang terselubung oleh dosa dan kesalahan dan pemberontakan kami. Kami mohon Tuhan di awal tahun 2024 ini kami punya komitmen untuk menguduskan hari Tuhan. Dan setiap benih firman Allah kami percaya itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema bagi kami untuk hidup berkemenangan lebih lagi di tahun 2024. Kami mohon Roh Kudus akan berbicara dengan kuat. Roh Kudus berbicara dengan luar biasa kepada setiap pribadi pada saat ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan hormat dan rasa takut akan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Ini adalah minggu pertama di tahun 2024. Langkah awalmu akan menentukan step selanjutnya entah kau melalui hari demi hari. Dan oleh sebab itu firman Tuhan bilang, jangan lihat ke belakang. Segala sesuatu sudah terjadi. Tuhan ingin membaharui keluargamu. Tuhan ingin membaharui masa depanmu. Berlarilah, berlarilah, semangatlah. Ayo kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu. Semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanmu. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku mengarah semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Berlari menuju harapan di depanmu. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Haleluya. Silakan duduk saudara. Amin. Kita awali 2024 dengan mengerti bahwa waktunya gereja Tuhan, waktunya keluargamu, waktunya hidupmu untuk berlari-lari kepada tujuan. Amin, saudara. Jangan sampai saudara masuk 2024 tidak punya tujuan. Jangan sampai saudara bangun pagi lalu mengakhiri hari tetapi tidak ada tujuan apa yang harus engkau kerjakan. Orang yang bangun pagi dan tidak mengerjakan apapun itu menunjukkan semangat hidup yang sudah patah. Semangat hidup tanpa harapan, saudara.
Tuhan kita adalah Tuhan yang agresif. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau kita beranjak dari satu tempat ke tempat yang baru, saudara. Tidak mundur dan maju, saudara, tetapi terus maju, terus maju. Ada tantangan maju, ada tantangan maju. Kadang-kala ada batu kita harus lompati, saudara. Tapi kita tahu kita melakukan itu bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Sekali lagi, saudara, seperti tanggal 1 Januari kemarin saya katakan, saudaraku, ketika kita masuk 2024, punyalah satu terobosan komitmen pembaharuan janji di hadapan Tuhan. Tuhan, di tahun 2024 ini ada 52 minggu. Maka aku berketetapan hati, selama 52 minggu itu, apapun yang terjadi, aku mau menguduskan hari Tuhan. Amin. Kenapa, saudara? Kalau kita ingat, saudara, kenapa orang Israel sudah 450 tahun ada di Mesir, saudara? Enak-enak di sana, saudara. Tetapi Tuhan utus Musa dan Harun, saudara, membawa mereka keluar dari Mesir. Hanya satu alasan saja, yaitu supaya mereka datang dan menyembah kepada Allah yang benar. Tidak ada Allah yang lain. Ketika mereka datang kepada Firaun, apa alasan mereka mengatakan, izinkan kami keluar dari Mesir? Hanya satu, supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi ini kita akan mengerti isi hati Tuhan. Kalau kita masih hidup sampai sekarang, maka yang Tuhan mau kita adalah kita beribadah, mencondongkan hati kita kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Terus berlari walaupun ada masalah, terus bangkit walaupun ada masalah. Walaupun kadang kita tidak berdaya, tapi terus maju dan berlari menuju harapan di depan kita. Amin. Ya, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, firman Tuhan pada hari ini saya beri judul adalah bangunan yang tahan uji. Namun sebelumnya, saya ingin ada dua relawan maju ke depan. Ada dua anak muda di sini, saudara. Ya. Jadi, kamu satu orang, kamu akan berjalan dari sini terus sampai ke sana. Tapi kamu belok ke kiri. Oke? Belok ke kanan deh. Ke kiri dari sana. Oke, start from now. Silakan. Oke, terima kasih, silakan duduk. Saudara, ketika kita start awalnya sudah salah, ujungnya juga pasti salah. Betul apa enggak? Kalau siningsi ke kanan, dia pasti tidak akan pernah keluar dari sini. Pintunya di sana. Yesus sudah bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tapi kita coba nyimpang-nyimpang. Gak sampai-sampai, saudara, kan kepada tujuan. Kita menolak, kita memberontak, kita bilang, gak apa-apa Tuhan, hari ini aja, besok minta ampun. Saudara tidak akan punya bangunan iman, bangunan kerohanian, bangunan rumah tangga yang tahan uji. Mari kita akan baca, saudara, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 23. Kami jemput saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan saya ingin start awal di tahun 2023 ini, di minggu pertama. Saudara jangan hanya jadi pendengar, punya komitmen melakukan firman. Tapi kita akan lupa firman kalau kita tidak catat, kalau kita tidak simpan. Keluar dari sini saudara pasti lupa, keluar dari pintu. Sehingga apa yang akan saudara lakukan? Oke? Ya. 1 Korintus 3 ayat 10 saya akan duluan bacanya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kita baca ayat yang ke-12, saya baca. Entahkah orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekalipun
sebab Ia akan menampakkan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diikuti dari api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab Allah tertulis, Ia yang menetapkan orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang menetapkan dirinya akan manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Silakan duduk saudara yang terkasih. Selamat tahun baru. Ya, semua mari kita memasuki 2024 dengan lebih bersemangat. Sekali lagi saya katakan, saudara yang terkasih, kalau engkau ingin punya rumah tangga yang tahan uji, ingin punya kesehatan yang tahan uji, ingin punya masa depan yang tahan uji, karir yang tahan uji, dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tolong sampaikan di awal, saudara. Bangunan yang tahan uji, ini berbicara, saudara, kalau kita lihat gedung ini, kita ada di lantai 2, lalu ada lantai 3 untuk sekolah minggu, ada lantai 4. Ya, saudara, itu tidak bisa berdiri tiba-tiba ke atas. Tetapi diperlukan waktu yang sangat banyak, usaha yang sangat keras, yang lebih bertekun, lebih maksimal dengan memperhatikan fondasi. Kita dalam 2 tahun, tema kita adalah membangun fondasi yang benar di dalam Kristus. Tetapi ini waktunya di tahun 2024. Kita punya tema adalah deeper. Saudara harus lebih dalam lagi di dalam mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan. Stronger. Ini tahun di mana saudara di tengah banyak goncangan, saudara harus lebih kuat dari sebelumnya. Higher. Saudara harus semakin hari semakin naik level dalam pengenalan akan Tuhan. Mengenal isi hati Tuhan. Tingkat kerohaniannya lebih lagi. Tidak lagi bersifat kekanak-kanakan, tetapi dewasa rohani. Lalu relevan. Yaitu mengingatkan bahwa kita masih hidup di dunia, tapi kita bukan berjuang dengan cara-cara dunia. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalau saya tampilkan ini agenda harian, kita mau analyze data dulu. Kehidupan saudara, kehidupan saya, kehidupan nikah rumah tangga kita, anak-anak kita. Apa yang kita lakukan, agenda harian kita sepanjang 2023. Ternyata, saudara, itu akan menjadi fondasi yang membuat kita, kenapa saudara jatuh bangun dalam dosa. Kenapa banyak hal-hal yang seharusnya menjadi berkat Tuhan menjadi hilang? Karena agenda harian kita di sana sering tidak melibatkan Tuhan. Sering mengabaikan yang namanya doa pagi. Sering mengabaikan yang namanya keharusan ada mesbah doa
di rumah tangganya, dalam hidupnya sehari-hari. Nah, itu saya sebutkan di 2024, saudara, mulailah takutlah untuk keluar rumah, takutlah untuk memberangkatkan anak-anak, takutlah memulai aktivitas tanpa berlutut di kaki Tuhan. Itu fondasi yang tidak bisa ditawar-tawar, saudara. Karena saudara, yang namanya serangan-serangan iblis, saudara mau siap atau tidak siap, saudara, iblis akan terus memberikan panah-panahnya yang terbang pada waktu siang dan pada waktu malam. Dan setiap hari dia akan membuat tipu muslihat yang berbeda-beda. Tetapi satu hal, ketika engkau pagi-pagi sudah cari Tuhan, berseru kepada Tuhan, itu seperti, saudara, urapan Tuhan seperti tembok berapi bagi engkau dan saya dan anak-anak kita. Sehingga pada waktu iblis ingin melakukan serangannya, dia sendiri yang kena serang. Saya pernah kasih di grup kita, yaitu ada seorang ibu yang dari Afrika Selatan. Dia dipakai Tuhan menjadi roh teritorial, ya, roh teritorial. Jadi di Alkitab itu yang namanya penguasa di udara, pemerintah di udara itu ada, saudara. Ya, jadi ibu itu tugasnya adalah menyerang anak-anak. Ini bicara anak-anak, ya. Dan itu bukan berarti hanya anak-anak yang diserang, orang dewasa juga, terutama orang-orang dalam Tuhan. Dia kasih panah-panah untuk menyerang anak-anak kecil. Tetapi ternyata anak kecil itu sudah dididik di dalam takut akan Allah, untuk berdoa bersyafaat, mengenal Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ada roh doa dalam hidup anak-anak itu. Maka ketika perempuan itu mengakuinya, ya, itu kesaksian besar itu. Dia mau serang, dia katakan serangan itu justru menyakiti dia. Karena dia melihat seperti ada tembok berapi. Bukankah itu ada ayat firman yang mengatakan itu? Alkitab mengatakan, ketika kita membangun fondasi setiap hari di dalam hadirat Tuhan, menara doa, saudara, maka saudara, iblis mau kasih serangan apapun, serangan itu gagal. Saya mau katakan, mungkin pada tahun 2023 ada yang berhasil diserang, sehingga nikah rumah tangga saudara hancur, anak-anak saudara mungkin hancur, ya, atau bisnis saudara hancur, rumah tangga saudara kekacauan dan sebagainya. Sekali lagi, tahun 2024, mari bangkit, sadarkan dirimu. Iblis itu tidak pernah lelah dan putus asa. Dia akan selalu kirim, saudara. Hari ini dengan besok beda-beda, tapi kalau kita selalu konsisten, bertekun di dalam cari Tuhan, dia mau buat apa saja, itu seperti menara, seperti tembok berapi, dan saudara akan terluputkan. Kalau itu sudah terjadi, sudah terjadi. Tuhan mau kita masuk dalam pembaharuan yang baru. Amin, saudara. Mari bangkitkan dirimu, keluargamu untuk sungguh-sungguh. Berhentilah untuk berbuat dosa. Berhentilah untuk menunda-nunda cari Tuhan. Tuhan sudah mau datang, saudara. Kenapa kita tunda-tunda untuk melayani Tuhan, untuk sungguh-sungguh dalam Tuhan? Kenapa kita masih lagi menunda-nunda, tidak mau datang ibadah, tidak mau datang dalam doa, tidak mau diubahkan? Saudara yang terkasih, itu tipuan-tipuan iblis. Jangan bertameng dengan banyak kesibukan. Tidak ada orang yang di muka bumi ini kalau dia hidup tidak ada kesibukan. Tapi orang yang sukses adalah orang yang bisa mengatur jadwalnya. Amin. Yes. Punya hikmat di dalam waktu yang Tuhan berikan, ya. Lalu di situ ada persiapan ke sekolah, kerja, aktivitas, bersaksi tahun 2024 dan doa malam. Malam hari tutup di dalam doa. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur itu juga, panah yang terbang pada waktu malam. Kejahatan, santet, pelet atau apa saja terbang waktu malam, saudara.
Jadi kalau tidak ditutup dengan doa malam, ada orang yang tiba-tiba mati lagi tidur, tapi dia belum berdamai dengan keluarganya, belum minta ampun. Jangan pergi tidur, hai anak muda, jangan nanti capek-capek dari mana. Nggak ganti baju, langsung tidur. Saudara, berhenti dari sikap-sikap yang demikian. Tuhan sudah memberikan keselamatan, tapi kenapa kita tidak mau masuk dengan caranya Tuhan? Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bagaimana waktu dia masih hidup, pagi-pagi benar dia sudah berdoa. Waktu malam juga dia berdoa. Makanya ingat ketika murid-murid yang terombang-ambing di lautan itu, Yesus sedang di mana? Sedang berdoa sendiri. Murid-muridnya lupa, saudara. Jadi badai yang hampir membuat mereka tenggelam kapalnya. 2024, angin pencobaan pasti ada. Pasti ada, saudara. Tetapi, saudara, firman Tuhan memberikan kita kekuatan bagaimana menghadapinya, bagaimana meresponnya. Amin. Ya, saudara. Pertengkaran pasti masih ada, tapi bagaimana kita meminimalkannya dan bagaimana kita menang di sana. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, 1 Korintus 3 ayat 23. Di situ dikatakan, aku milik Kristus. Ini adalah fondasi kita yang menyadari tentang kepemilikan hidup kita. Sadarkan diri kita di awal tahun 2024 bahwa waktuku milik Tuhan. Aktivitasku milik Tuhan. Semua yang ada padaku milik Tuhan. Artinya, kita tidak akan buka celah kepada iblis untuk mencuri sukacita itu dalam hidupmu, kuasa itu dalam hidupmu. Amin, saudara. Ya, aku milik Kristus. Artinya apa? Inilah fondasi yang harus kita tanamkan di tahun 2024, saudara. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti kepada Tuhan. Kita hidup hanya karena Tuhan. Jadi kalau kita beraktivitas hanya karena Tuhan, pasti kita akan berbuat yang benar. Keluargaku juga milik Tuhan. Kalaupun ada tantangan dan cobaan, aku tahu Tuhan ada di sana. Tuhan tidak akan membiarkan aku, gimana saudara? Tanpa pertolongan, tanpa harapan. Karena hidupku milik Kristus. Sama-sama katakan, aku milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, pasti kita mengerti Tuhan pasti akan tolong kita. Pasti kebutuhan kita juga Tuhan sanggup bukakan jalan. Jadi jangan takut yang namanya tidak makan, tidak dapat minum, tidak dapat membayar uang sekolah. Kalau engkau ngerti bahwa hidupmu milik Tuhan, anakmu milik Tuhan, rumah tanggamu milik Tuhan, pekerjaanmu milik Tuhan, pasti Tuhan akan bertindak untuk kita. Amin. Amin. Yes, amin. Saudara harus sadar masalah yang saudara hadapi gak bisa digantikan oleh orang lain. Sebab itu miliki fondasi yang kuat di dalam Tuhan untuk dapat melaluinya. Jangan melarikan diri dari masalah itu, atau nanti kita akan mengerti itu yang namanya menipu diri sendiri. Nanti kita akan masuk ke sana. Nah, saudara, mungkin di tahun 2023 kita hanya mengatakan all about me. Apakah semua hidup, semua aktivitasmu, keberadaanmu, detik demi detik hidupmu di tahun 2023 hanya seputar all about me? Yang penting aku hidup. Yang penting, yang lain bodoh amat. Sehingga kalau ada aktivitas rohani atau aktivitas apa saja, kalau itu tidak menguntungkan aku nggak mau. Itu namanya all about me. Kalau itu tidak berdampak bagiku, tidak membawa keuntungan, aku tidak mau. Saudara, stop di sana.
Analyze yourself. Bahwa saudara, hidup kita ini bukan milik kita. Jadi kita harus beranjak dari all about me menjadi all about Christ. Amin. Kalau kita membentengi hidup kita semua hanya untukku, karena aku mau berjuang sendiri, maka saudara akan capek sendiri, berjuang sendiri. Saudara akan mengalami sendiri, saudara. Coba analisa apa yang kita lakukan di tahun 2023. Kadangkala kita jauh daripada Tuhan sehingga masalah persoalan itu diizinkan Tuhan untuk membentuk kita, bahkan kita harus diremukkan. Lalu kita merasa seperti korban victim. Kita mengasihani diri sendiri dan menganggap orang tidak peduli sama kita. Padahal tidak seperti itu. Mari analisa apa yang kita lakukan di tahun 2023. Seperti yang saya sampaikan dalam khotbah tanggal 1 kemarin, yaitu bahwa kita mau lebih bijaksana dengan kesalahan-kesalahan, keputusan-keputusan yang pernah kita lakukan di tahun 2023. Dan jangan mengulangi lagi di tahun 2024. Kita tidak mau hidup dalam kebodohan-kebodohan, dalam kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Itulah yang namanya restorasi, itu yang namanya pembaharuan janji di hadapan Tuhan. Itulah orang yang mengerti kenapa Tuhan izinkan tahun 2024 dia masuki. Karena ada kesempatan bagi kita untuk tidak lagi masuk dalam kesalahan yang sama. Ada dikatakan begini, hewan saja tidak akan jatuh dalam lubang yang sama. Kenapa kita mau mengulang-ulang kesalahan yang sama? 2023 kita tidak melibatkan Tuhan, 2024 mau lagi kita begitu. Saudara miliki bangunan yang tahan uji, ya. Nah, yang kedua, dalam 1 Korintus 3 ayat 11, ya, itu berbicara dasar bangunan kita adalah Yesus Kristus. 2024 punya visi. Engkau sebagai kepala keluarga, engkau sebagai istri, sebagai opung, sebagai anak, dasar bangunan hidupmu ini akan bisa berdiri tegak apabila fondasinya itu benar, saudara. Seperti tadi ilustrasi, kalau diawali saja sudah nyimpang-nyimpang, engkau tidak akan sampai kepada tujuan. Kalau di awal saja sudah tidak tekun, tidak mungkin akan sampai kepada jalan yang terbuka bagimu. Dasar bangunan hidup kita, aktivitas kita, keluarga kita, cita-cita kita adalah Kristus. Apa maksudnya itu, saudara? Kalau engkau membangun bisnismu tanpa Tuhan, engkau membangun apa saja tanpa Tuhan, itu namanya engkau sedang tidak membangun hidupmu di dengan dasar Yesus Kristus. Jadi maksudnya adalah all about Christ. Yang tadinya all about me, semuanya adalah untukku. Aku hidup, biarlah aku hidup seperti ini saja. Gak peduli orang mau buat apa, aku mau buat apa, pokoknya aku hidup sendiri. Tahun ini tidak boleh demikian. Tetapi mengertilah all about Christ, saudara. Keberadaanmu akan mempengaruhi pertobatan keluargamu. Amin. Keberadaanmu akan mempengaruhi teman-teman sekolahmu, teman-teman kerjamu, saudara. Kalau engkau tidak memberikan figur keteladanan Kristus, maka sebenarnya engkau yang akan dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia ini. Karena hidup ini hanya dua. Saudara yang membawa orang-orang dalam Kristus atau saudara yang dibawa keluar dari Kristus. Itulah yang dimaksud all about Christ. Apa itu? Yang pertama, aktivitas harian kita. Serahkan itu. Tidak ada satu kegiatan yang terlalu kecil yang Tuhan tidak bisa hadir di sana. Kadang-kala kita orang mau berdoa hanya kalau misalnya pergi perjalanan, mau terbang, ya kan? Tapi kalau mau ke pajak, saudara ada doa enggak?
Mau pergi beli cabai, ada nggak? Saudara, all about Christ menyadari bahwa aku perlu tutupan darah Yesus dalam setiap aktivitasku, apapun itu. Lalu yang kedua adalah dalam rencana-rencanamu. Pasti semua kita yang ada di sini punya planning. 2024 kita mau buat apa? Anak-anak ada yang lulus, ada yang ingin membangun bisnis, ada yang ingin membentuk rumah tangga, ada yang sedang ingin mencari pekerjaan. Apapun itu planningmu, duduk dulu di kaki Tuhan. Libatkan Tuhan. Itulah yang dikatakan all about Christ, saudara. Lalu yang ketiga, cita-cita. Cita-cita itu berbicara jangka panjang. Letakkan semua di dalam tangan Tuhan. Terutama kita misalnya di gereja ini, Tuhan, Engkau mau jadikan apa tempat ini? Tahun ini kita tahun yang ke-7. Bagaimana Tuhan? Masih ada juga yang masih belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan? Masih ada keluargaku yang belum bertobat. Bagaimana Tuhan dengan suamiku, yang istriku, anakku, dan semua rentetan? Bagaimana Tuhan cita-cita ini Tuhan? Bagaimana aku akan merengkuhnya? Ini yang disebut all about Christ. Amin. Ketika segala sesuatu kita dasari dengan firman Tuhan, kita dasari dengan kehadiran Allah, saya percaya dan terlalu percaya dan sangat percaya, seperti dalam kitab Efesus 6 ayat 10. Walaupun saudara akan ada angin badai, saudara akan bisa tetap tegak berdiri di hadapan Tuhan. Itulah namanya bangunan tahan uji. Engkau tidak akan mendapati anakmu yang lari dari rumah, istri suami yang lari dari rumah. Kalau kita ngerti ini, saudara. Dan ayat itu berkata, Paulus berkata, tidak ada seorang pun yang bisa membangun bangunan sehebat apapun cita-citamu, rencana-rencanamu, kalau tidak dibangun di dalam Kristus. Jadi gantilah 2023 yang all about me. Kalau ada untung baru aku kerjakan. Kalau enggak mau. Berhenti di sana. Berhenti mengatakan hidupku, waktuku, aktivitasku, cita-citaku, tujuanku, rumah tanggaku adalah all about Christ. Adalah kesempatan-kesempatan Tuhan memakai dan mengurapimu menjadi saksi buat Tuhan. Tuhan bisa pakai engkau. Satu kali waktu 19 Desember, kan di situ termasuk dengan saudara memberikan pelayanan PGLI, ya, di mana saya mengapakannya, mengketuainya. Jadi ada satu kelompok di sana dikasih kaki pengganti sama tangan pengganti. Itu langsung dari Bandung pemiliknya yang datang. Lalu sebelum mereka pulang, saya dah hadir di sana. Dan saya berdoa kepada mereka dan saya katakan, Bapak Ibu sekalian, walaupun engkau cacat, tapi Tuhan bisa pakai engkau. Wah, mereka menangis. Jangan menganggap putus selesai masa depanmu hanya karena engkau cacat, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak bisa berjalan dengan normal. Waduh, saudara. Kalau engkau bekerja sebagai Grab, engkau bekerja di pinggir jalan, engkau bekerja dimanapun, kalau engkau menyadarkan hidupmu all about Christ, maka saudara, firman Tuhan bilang, engkau tidak akan menjadi orang-orang yang meminta-minta. Tuhan tidak mengajar kita meminta-minta, saudara. Lalu kita lihat slide berikut. Mengapa all about Christ? Mengapa? Saudara, mari kita baca Ulangan 26 ayat 19. 1-2 ya. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus
bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Jadi saudara, yang namanya terpuji, yang namanya terhormat, yang namanya ternama, kagak perlu kau cari. Karena itu adalah efek yang akan mengikutimu, kebajikan kemurahan yang akan mengikutimu kalau engkau hidup kudus. Jadi umatnya Tuhan, all about Christ. Karena dikatakan siapa yang mengangkat jadi terpuji terhormat, siapa? Tuhan. Jadi kita ini ditipu oleh iblis. Ayo, jadi kaya supaya terhormat. No. Kan? Kita baca lagi Yeremia 13 ayat 11. Mari kita baca Yeremia 13 ayat 11. Ayat itu berkata sama-sama, yuk kita baca. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku, demikian firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku, tapi mereka tidak mau. Jadi saudara, yang membuat saudara tidak dihargai, tidak dihormati sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua saudara, adalah karena kita tidak mau dengar firman Tuhan dan tidak mau taat. Adalah karena kita tidak mau melekat kepada Tuhan, seperti kita ikat pinggang yang melekat pada Tuhan. Ini yang berbicara all about Christ. Siapa yang mau jadi terpuji, ternama dan terhormat? Angkat tangan. 2024. Melekat sama Tuhan. Bilang melekat sama Tuhan. Dengar firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Yeremia 33 ayat 9. Mari kita akan baca Yeremia 33 ayat 9. Bahkan kehadiran saudara, orang benar, itu akan mengangkat derajat kota di mana kita berada. Wow, ini luar biasa saudara. Jadi ternyata kehadiran gereja Tuhan di muka bumi ini bisa mengangkat derajat Indonesia, bisa mengangkat martabat tempat kita berada. Gak main-main kehadiran Tuhan di dalammu dan dalamku. Yuk kita baca Yeremia 33 ayat 9. 1-2 ya. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi, yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Saudara perhatikan di sini. Kembali ke slide tadi. Saudara, kenapa all about Christ? Saudara ngerti misalnya anak muda, kenapa engkau cari cewek tahun 2023 putus sambung? Karena tidak all about Christ. Engkau mencari dengan nafsu, habislah dengan nafsu, putus. Benar, saudara. Ya. Artinya sia-sia atau kehancuran tanpa Yesus. Kekayaan bukan tujuan hidupmu. Kesuksesan, ternama, keberhasilan, umur panjang sekalipun. Kadang-kala kita waktu ulang tahun kita berdoa umur panjang. Saudara tahu nggak? Kita nggak doa pun Tuhan kasih. Kalau kita melekat sama Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan. Amin, saudara. Ya. Jadi saudara, perhatikan bahan bangunan apa yang kamu pakai setiap hari. Apa yang kamu bangun setiap hari, fondasi apa yang kau berikan kepada anak-anakmu, kepada dirimu setiap hari itu kamu lakukan apa? Bahan-bahan apa yang kamu siapkan bagi mereka, bagi dirimu. Jadi kalau ada keluarga yang tiba-tiba dia meninggalkan Tuhan jadi murtad, itu bukan tiba-tiba, tapi karena setiap hari tidak memperhatikan bahan bangunan yang kita pakai dalam relasi hubungan di keluarga. Mari kita akan mendata analyze diri kita. Apa dasar engkau melayani Tuhan?
Apa dasar engkau bekerja? Apa dasar rumah tanggamu? Kenapa engkau menikah? Kenapa engkau bekerja? Kenapa engkau melayani Tuhan? Apa dasar tujuanmu? Itulah yang berbicara, fondasi itu, saudara. Kalau kita mendasari segala sesuatu all about Christ, maka orang itu pasti akan melayani tahan uji. Walaupun ada riak-riak dalam pelayanan, tidak akan undur, tidak akan menjadi lemah. Kalau dia tahu bahwa dia membangun rumah tangga adalah untuk menggenapi firman Tuhan, supaya Tuhan menyatakan anugerahnya, berkatnya, kehadirannya di rumah tangga, maka pastilah ketika di dalam rumah tangga itu tetap ada riak-riak, dia akan tetap tahan uji. Amin. Amin. Karena dia tahu Tuhan ada di rumah tanggaku, akan menolong aku menghadapi sikap suamiku, sikap istriku, sikap anakku, sikap mertuaku, sikap menantuku, sikap tetanggaku. Kalau semua all about Christ. Mari kita akan menganalisa diri kita. Saudara, uang yang kita cari waktu bekerja sebenarnya itu untuk apa? Terus kalau uangmu sudah banyak, bermiliar-miliar di rekening, terus untuk apa? Kalau tidak bisa membangun tubuh Kristus, kalau tidak bisa membahagiakan keluargamu, engkau simpan-simpan saja sampai mati, tidak berdampak di dalam pelayanan, untuk apa? Toh nanti uang itu juga tidak kau bawa ke peti mati. Sementara saudara simpan-simpan terus uangnya. Saya bukan mengatakan kita jadi boros, bukan itu ya. Kita juga harus punya planning menabung. Tapi coba remind yourself, ya kan? Kekayaanmu terus untuk apa? Kesuksesanmu ketika engkau ingin menjadi kepala, satu kepala di perusahaan apa saja, sudah jadi bos besar, terus untuk apa itu? Apakah bisa menyelamatkanmu itu semua, uang, kekayaan, kesuksesan? Ketika engkau sedang sakit, ketika engkau sedang ada masalah, bisakah itu menyelamatkanmu? Tidak bisa. Ternyata Tuhan juga yang menolong kita. Betul? Ada orang punya kekayaan, dia mau terbang ke dunia yang mana yang bisa menyembuhkan dia. Tapi kalau Tuhan bilang, aku cabut nyawamu, gak bisa, saudara. Ratu Elizabeth punya, 7 istana ditinggalkannya sama Charles. Tapi Tuhan bilang, ku cabut nyawamu. Gak bisa menyelamatkan kesuksesan. Itu ratu yang paling lama kan memerintahkan. Itu luar biasa dia. Kagum, saya juga kagum. Tapi untuk apa, saudara? Anak-anaknya berantakan, kawin cerai. Untuk apa? Inilah yang dimaksud punyalah bangunan tahan uji. Kalau kita all about Christ. All about Christ berbicara pikiranku, perasaanku tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Jadi ketika ada pikiran dan perasaan yang menentang firman Tuhan, itu kita sedang berkata all about me. Demikian juga keputusan-keputusanku tidak akan bertentangan dengannya. Tuhan bilang ampuni, tak mau, enak kali dia. Tuhan bilang beri, enak kali dia. Si Anu gak memberi. Saudara, saya mau katakan, kalau tahu all about Christ, maka kita tidak akan melihat orang lain untuk buat dulu baru kita buat. Karena kita ngerti semuanya milik Tuhan. Dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, saudara. Bagaimana saudara bangunan yang tahan uji? Kita harus punya bangunan tahan uji. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai dengan 15 yang kita baca tadi, itu mengingatkan kita. Saudara sadar atau tidak sadar, yang setiap hari saudara katakan,
yang setiap hari saudara lakukan, setiap hari saudara pikirkan dan perasaan, satu kali itu akan diuji oleh api. Yaitu ketika kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Tetapi sebelum kita berdiri di hadapan Tuhan, juga akan teruji oleh api pencobaan. Baru nanti kita akan di situ menyadari, iya, ternyata yang aku bangun ini sudah salah. Kita nggak tahan uji, langsung tinggalkan Tuhan, langsung seperti yang di TV itu, gantung diri, bunuh diri rame-rame, anaknya dibunuh rame-rame. Kenapa? Karena fondasinya bukan all about Christ. Saudara, mari kita akan menganalisa hidup kita tahun 2023 dan 2024. Apakah di 2023 kita gampang undur dari Tuhan? Kita gampang mudah emosi meledak, gampang tersinggung pernya. Padahal Tuhan, saudara, kalau kita berdiri X-ray, di dalam tubuh kita itu nggak ada per. Nggak ada per dalam tubuh kita. Tapi sering tersinggung pernya. Gini-gini, kan? Gimana kita di 2023? Apakah kita sudah setia menguduskan hari Sabat? 52 minggu. Tuhan kasih 365. Dikasih 52 aja. Masih 300 lebih. All about me-nya, saudara. Kujam kali kita tidak menguduskan hari Tuhan. Padahal kita minta berkatnya, kita minta perlindungannya. Tapi kita tidak mau menghormati dia. Tuhan hanya bilang kuduskan hari Sabat. Itu pun kita tidak mau sungguh-sungguh. Apakah saya di 2023 sudah tekun dan tetap semangat dalam melayani Tuhan? Saudara, 1 Korintus 2 ayat 16 sampai 18. About me berbicara, saudara, aku adalah bait Allah. Hidupku, tubuhku adalah bait Allah. Dan bait Allah itu adalah kudus. Maka ayat itu berkata, aku harus berhenti menipu diri sendiri. Saudara, satu hal, bangunanmu akan tahan uji kalau engkau berhenti menipu diri sendiri. Gimana, Bu, menipu diri sendiri? Siapa yang tahu? Menipu diri sendiri artinya apa? Ada dosa yang kita tahu, tapi kita tidak mau tinggalkan. Kita tahu itu salah, tapi kita pura-pura tidak tahu. Kita tahu ada masalah, tapi kita pura-pura, gimana kabarnya, Bu? Baik-baik saja. Padahal kita sedang tidak baik-baik. Kita tahu ini masalah, ini harus terbuka di hadapan Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Tapi kita pura-pura tidak mau mengakuinya. Kita tahu, saudara, ada hal-hal dosa-dosa yang kita bergumul untuk itu. Tapi kita bilang, nggak apa-apalah. Nggak apa-apa yang kecil ini, yang lain boleh, yang ini aja nggak usah lah. Itu namanya kita nipu diri sendiri, saudara. Yang namanya bangunan tahan uji, hidup yang tahan uji, rumah tangga yang tahan uji, pekerjaan yang tahan uji, adalah tidak main-main menyadari hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kados, kenapa saudara ada di sini? Gesia kados. Kados artinya lihat di bawah. Ada di situ, apa maksudnya? Kita harus naik level lebih tinggi kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan Tuhan, bergerak kemana Tuhan mau. Jadi kalau kita menipu diri aja kita bisa, apalagi nipu orang lain. Makanya berkat saudara, penyakit saudara apapun tidak akan sembuh, tidak akan mengalami terobosan. Yang terakhir, saudara, 2 Korintus, kita baca ini, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca nih 2 Korintus 13 ayat 5. Ayo kita baca ini yang terakhir. Apa yang harus kita ingat di 2024 di awal ini? Yuk kita baca 2 Korintus 13 ayat 5. 1, 2 ya. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu.
Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi bangunan yang tahan uji, kehidupanmu yang tahan uji tahun ini, rumah tanggamu yang tahan uji, pekerjaanmu yang tahan uji, anak-anak yang tahan uji di sekolah, di pekerjaan adalah tegak di dalam iman. Tegak di dalam iman. Dan Kristus, menyadari Kristus Yesus ada di dalammu. Artinya hidup dalam kekudusan. Melakukan firman Tuhan bukan karena dilihat orang, bukan karena takut dilihat ibu gembala, tapi karena tahu ada Yesus di dalam hidupmu. Amin. Amin, saudara. Itu, saudara, orang yang tahan uji. Dikatakan kalau engkau tidak sadar ada Yesus di dalammu, tidak akan tahan uji. Kalau engkau melangkah di luar Yesus, tidak akan tahan uji. Makanya ada firman Tuhan bilang, Mazmur 119 ayat 112. Daud berkata, aku mencondongkan hatiku akan ketetapan-ketetapanmu sampai akhir hidupmu. Artinya mencondongkan, kita ini gampang begini, gampang goyang, gampang tinggalkan Tuhan. 2024 sadar ada Yesus dalammu. Ketika mau gini, cepat. Amin, saudara. Ketika nggak mau, cepat. Itu yang tahan uji. Kalau saudara tahan uji, berkatnya untuk siapa? Yes, untuk rumah tanggamu, untuk anak-anakmu. Jangan takut ada masalah, jangan takut ada tantangan. Kalau kita terus berjalan di dalam Tuhan. Mari kita akan tim maju ke depan. Kita mau nyanyikan pujian, yaitu Yesus sukacitaku. Jadi saudara, firman ini berkata, Yesus sukacita kita. Sukacita kita, kegembiraan kita bukan karena dapat lotre, bukan karena ada sesuatu dari luar, tapi karena Yesus. Kesesakan kita bisa kita lalui karena Yesus. Ya, mari kita nyanyikan ini. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Dia penolong dalam kesesakan, Dia sangat terbukti. Sehingga apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, renungkan firman Tuhan. Apakah kita mau punya keluarga yang tahan uji, masa depan yang tahan uji? Biarlah kiranya all about Christ. Pasti akan terjadi pemulihan, pertolongan, terobosan. Boleh ditampilkan lagunya? Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku.
ada bersama-sama dengan kita. Bangkitlah, bersemangatlah, berlarilah di dalam hadirat Tuhan. Apapun keadaanmu, sukacitamu ada di dalam Tuhan. Berarti ada selalu harapan setiap hari. Kami percaya 2024 kemenangan akan kami alami bersama dengan Tuhan. Kami percaya keluarga kami dipulihkan, rumah tangga kami dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan, kesehatan kami dipulihkan, masa depan kami dipulihkan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat anugerah-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami yang paling dalam. Boleh kami berbuat komitmen untuk tahun 2024, mengutamakan Tuhan, menguduskan hari-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.